Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Jumat. Kita mau sharing wakaf waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita mau mendatangkan tamu yang kita ajak ngobrol jauh-jauh dari Solo. Sukanya dipanggilnya Mas Imam. Beliau ini coach juga, pembimbing juga, terus pemilik bisnis perusahaan retail, fashion, pendidikan, lembaga non-profit, kuliner, dan juga kosmetik. Luar biasa kan tamu kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita mau membahas tentang Be Profit Maker. Luar biasa ya, judulnya aja saya ngerasa terhenyak gitu ya. Wah, Be Profit Maker itu tuh saya juga takut untuk bisa mengimbangi nggak ya berbicara dengan pakarnya ini gitu, karena saya juga bagian dari yang membuat Profit Maker. Oke, mari kita undang Mas Imam ya. Saya undang atau Mas Imamnya yang masuk ini ya. Alhamdulillah. Alamin. Nah, ini dia Mas Imamnya sudah hadir bersama kita. Mas Imam mendengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Mas Imam, berarti saya sudah membacakan sedikit profilnya yang luar biasa, judulnya aja Be Profit Maker. Saya aja nggak ngerti nih mau nanyanya apa untuk jadi Be Profit Maker, saking pengen tahunya. Mas Imam dengan pengalamannya yang segudang, ini jauh-jauh ya, nggak capek Mas? Oh enggak ya? Enggak, karena kita online. Ya. Mohon maaf Mas, telat pending dikit karena tadi ada pasien nyembil. Iya. Yes. Apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah baik, Bu Dokter. Ya. Akhirnya saya diizinkan bisa live bareng Bu Dokter ini. Wah, terima kasih undangannya. Kamu jauh-jauh dari Solo loh ini loh. Sering-sering ya undang saya, karena ini nggak cukup, kayaknya nggak cukup satu kali nih, kita harus lebih continue. Iya, continuous. Saya dapat materi ini dari seseorang yang luar biasa, jadi kayaknya nggak cukup hanya baru satu sesi. Oke, nanti kita buat lanjutannya. Udah kayak drakor Mas, ada episode-episodenya ya. Ya. Mas, okay. Kalau kita ngobrolin dari judulnya Be Profit Maker, nah secara global maksudnya apa sih Mas gitu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Dokter Ika dan teman-teman. Selamat sore, hari ini kita bisa bertemu dalam live IG. Sudah lama banget ini saya pengen live bareng beliau, cuma beliaunya sibuk, jadi saya kelupaan gitu ya. Bulan kedua ini Mas, bulan kedua. Oh, bulan kedua. Ya. Bulan kedua waktunya maksudnya. Ya. Ini menarik, tiap bulan Bu Dokter Ika menyediakan waktu untuk live IG bareng, tapi insya Allah
ini jadi buktinya nanti di hadapan Allah ya, bahwa Amin. kita maksimalkan waktu untuk keberkahan umat gitu ya. Dan Setiap inilah minggu yang Mas, bukan membuat, setiap bulan. iya maksudnya sebulan 4 kali gitu loh minimal. Kan sebulan Kalau 4 di kali praktek, minimal ya kan. Seminggu sekali. Kalau saya pengennya sih bisa lihat live IG tiap hari gitu ya. Cuma Bu Dokter kan sibuk jadi. Nanti kita rutinkan deh tiap 3 hari sekali gitu ya. Sayang soalnya ilmunya. Oke. Hmm. Jadi gini, eh, banyak sekali teman-teman saya itu yang ngajak ngobrol, biasanya mereka punya masalah di bisnisnya. Oke. Kebanyakan mereka adalah, terutama buat teman-teman yang biasa jualan offline, kemudian harus ke online di tengah pandemi ini, akhirnya ngedrop ininya, omsetnya, dan mereka merasa kesulitan untuk belajar lagi. Mulai dari mana belajarnya? Akhirnya yang mereka lakukan itu injek modal terus. Nah, injek modal terus. Nah, masalahnya adalah apakah injek modal itu menjadi satu-satunya solusi untuk bisnis kita. Nah, gitu. Nah, sebelum Ya. kita mulai, jadi saya diajarkan beberapa prinsip untuk membuat kita dan bisnis kita selalu profit gitu loh. Karena bisnis itu kan yang dicari profit gitu ya. Kalau bisa terkenal kayak Bu Dokter nggak usah bisnis ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Sama pengen Mas, bisnis saya kan juga harus udah profit. kan. Ya, Tapi oke. Mas, tadi kan bagaimana untuk menciptakan profit gitu kan dengan Ya, perubahan dinamika dari offline menjadi online. Dan juga Mas satu lagi maunya mintanya itu yang apa namanya nggak pakai modal. Nah biasanya kan seperti itu. Jadi kalau perlu nggak injek modal, nggak injek uang terus. Tapi kalau perlu nggak pakai modal kan gitu Mas. yes, Pertanyaannya betul. banyak yang seperti itu. Ya, oke. Sebenarnya gini, saya mengingatkan sedikit ya, dan ini menarik. Ternyata di Islam pun diajarkan kita menjadi orang yang selalu beruntung, kan gitu. Bahkan Hmm. kita selalu disindir, kenapa kamu kok milih jalan yang rugi ini tuh. Baik di kehidupanmu maupun di bisnismu kan gitu kan. Kita itu kadang sering mempersulit sendiri gitu. Saya berulang kali ketemu dengan teman pebisnis itu yang tiap saat beliau nyuntik modal masih saja dipertahankan. Sudah tahu net profitnya mepet bahkan sering rugi masih dipertahankan bisnisnya. Kalau enggak itu enggak gitu ya. Nah, Hmm. yuk kita ingat lagi, kita dulu di SD di sekolah kan diajarkan, kemudian diingatkan lagi pasti hafal semuanya surat Al-Asr ya. Wal Melatih. asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini sekian ayat yang mengajarkan kita kamu jangan pilih yang rugi kan gitu kan. Hmm. Kebalikan rugi adalah untung. Belum lagi di Quran surat yang lain misalnya qad aflahal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang-orang yang beruntung kan gitu. Maka di bisnis juga gitu. Bisnis itu yang dibutuhkan adalah profit, termasuk memulai bisnis. Kalau kita memulai bisnis, harusnya fokusnya adalah profit, bukan fokus pada modal, bukan fokus pada produk kan gitu kan. Orang yang masih fokus dengan produk, masih fokus dengan modal, itu bukan profit maker. Maka profit maker yang sekarang kita diskusikan ini adalah orang yang jualannya fokusnya di profit gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita harus memaknai bahwa kita bisnis itu punya prinsip-prinsip. Gimana caranya? Harus profit. Yang pertama tentu
sebelum kita memilih bisnis apapun, itu profitnya harus jelas. Ya, dan profitnya harus hitungannya sampai net profit, jangan gross profit saja, kan gitu kan. Nah, kalau kita mikirnya profit dulu, maka profitnya jelas, maka biasanya tekad kita tambah kuat, kan gitu kan. Tapi kalau bayangkan kalau kita mikirnya sudah susah dulu, misalnya saya mau bisnis buka kuliner, berarti saya harus nyewa tempat dulu gitu loh. Saya mau bikin coffee shop, saya harus nyewa tempat dulu senilai berapa puluh juta kan gitu. Beli peralatannya berapa dulu gitu. Kemudian harus bayar gaji karyawan berapa, itu kan prosesnya dulu yang dipikir. Belum lagi belajar tentang kopi. Nah, kebanyakan mikir, betul banget. Nah, padahal ini yang dipikir harusnya profitnya aja gitu. Oh, yang penting saya jualan ini untung gitu ya. Gitu, iya, profitnya dulu gitu loh. Kalau perlu, kalau pengen buat sendiri ya harus dihitung HPP-nya berapa, biaya OPEX-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, profit maker itu selalu mikir dulu, saya jualan ke siapa sih? Gitu. Saya jualan ke siapa sih? Mereka itu harus tahu produk saya dari mana sih? Gitu. Kemudian biasanya mereka produk ini tuh beli berapa sih? Ya gitu. Harus tahu dulu gitu. Makanya gini, kalau bisa jualan tuh modalnya dikit, maka pilihlah yang modalnya dikit daripada harus utang bank sampai utang besar gitu. Kalau ada yang tanpa modal itu bagus lagi tuh. Misalnya Libon punya produk punya program punya program itu tanpa modal. Nah, itu bagus banget itu. Kemudian belum kalau daftar reseller pun cuma ngeluarin uang sedikit. Nah, itu adalah solusi. Kalau bisa kita mulai bisnis fokus di profit, maka minimalkan modal. Kalau bisa bisnis tanpa modal, kenapa enggak kan gitu kan? Apa mungkin selama ini? Bisa banget, bisa banget. Saya barusan ditawari sebuah bisnis tanpa modal. Udah kenal temen lama, kemudian beliau pengen besarin bisnisnya. Kemudian beliau nawarin, Mas Imam bantu saya untuk besarin bisnis ini. Disakan tanpa modal. Nah, banyak sekali insya Allah. Selamat datang. Wih, ada Kang Fajar ini. Saya itu ngobrol-ngobrol ini, Kang Fajar. Ya, jadi profit maker, teman-teman, profit maker itu fokusnya pada profit ya, bisnis kita, bukan pada modalnya. Mohon maaf, bukan juga pada produknya. Ya, produk yang bagus itu adalah marketing yang luar biasa. Produk bagus itu marketing yang luar biasa. Tetapi ketika kita dari awal sudah bingung mikirin produk dan seterusnya, itu tidak mendukung gitu. Akhirnya nggak jualan-jualan. Mending jualan dulu, baru prosesnya, baru mikir yang lain. Kalau mau ini tuh pesannya itu cocok untuk bisnis yang baru memulai bisnisnya atau orang yang mau belajar bisnis gitu kan, Mas? Ya. Ya ini lebih profit maker itu benar-benar kalau menurut saya ya itu pesan yang harus tersampaikan kepada para pemula gitu ya. Jadi kalau mau mulai berbisnis, entah itu berdagang atau apapun, gak usah mikir neko-neko gitu ya, gak usah banyak mikir, yang penting yang dipikirin profitnya dulu. Kalau udah dipikirin profitnya, itu kan bisa menguatkan. Tapi kalau yang dipikirin modalnya lah segala macamnya, yang ada mumet gak jalan-jalan jadi bisnisnya gitu ya, Mas. Ya, betul. Sebenarnya gini, profit maker itu adalah semangat yang dibawa untuk seluruh pengusaha, termasuk yang sudah punya bisnis.
Nah, sekarang Oh, aku ada yang satu mau, tips. aku yang mau. Ya. Oke. Nah, ada satu tips ini berbagi ini saja, berbagi cerita gitu ya. Eh, Oke. saya dapatkan cerita ini dari salah satu guru saya yang judulnya saya ambil di ngobrol kita sore ini. Profit Maker Hmm. itu adalah salah satu buku yang ditulis oleh Mas Arli Kurnia. Nanti dicari saja Hmm. di YouTube. Saya suka banget dengan ilmu-ilmu dari beliau karena beliau punya cara bagus, ya, cara bagus, trik bagus untuk berbisnis gitu ya. Salah satu Hmm. yang beliau sampaikan di Profit Maker itu adalah prinsip cash and carry. Nah ini. Nah, Cash and carry. ada cerita cash and carry, ya. Jadi Oh, cash and carry. salah satu yang menggerogoti uh, keuntungan profit itu adalah tempo, Oh. bayarnya tempo. Jadi ceritanya gini. Saya mengulang cerita beliau gitu ya. Hmm. Mas Arli pernah ditawari seorang uh, pengusaha dari luar negeri untuk membeli produk beliau kan gitu kan, membeli produk Hmm. beliau uh, sekian ratus spesies, tapi bayarnya No. tempo 2 bulan gitu. Nah, langsung beliau sampaikan gitu, eh mohon maaf, saya lebih suka Anda membeli produk saya walaupun cuma satu saja tapi cash. Nah, Oh, oke. dan ini Meminimalisir karena utang. betul dokter. Nah, Ya. karena sering banget kita itu kan harus harus gini loh. Ini kejadian ini di salah satu temen gitu ya. Hmm. Beliau seorang pengusaha yang menyediakan eh, barang-barang untuk minimarket, Hmm. tapi Supplier. kapasitasnya beliau punya rekanan produk tertentu untuk toko-toko kelontong gitu ya. Nah, Hmm. biasa kan toko kelontong itu kan bayarnya tempo nih. Ya, bayarnya Hmm. tempo. Misalnya ngambil 20 juta. Kemudian minta tempo 1 bulan gitu. Setelah jatuh tempo, eh, apa itu bayarnya nggak bisa full, separuhnya. Minta barang lagi. Nah, gitu kan? Itu membuat beliau, salah satu teman saya itu harus utang bank. Saya butuh Hmm. modal nih untuk Hmm. untuk putaran bisnis saya kan gitu. Akhirnya eh, hutang dia nggak terasa di bank tuh banyak kan gitu kan. Hmm. Kalau hutang di bank kan setorannya tetap itu sudah disepakati Hmm. kan gitu ya. Nah, Hmm. masalahnya di situ. Dia sudah hutang besar di bank untuk nyuntik modal, tetapi eh, bayarnya customernya tempo gitu. Hmm. Nah ini bahaya banget ketika customernya akhirnya saat jatuh tempo tidak bayar full gitu. Nah, Ya. saya suka sistem yang dibangun oleh Libon ini dan teman-teman yang lain. Kan Libon itu kan cash and carry gitu ya. Begitu Ya. ditransfer, begitu teman-teman reseller atau customer itu transfer, maka produknya akan dikirim. Kan Ya. gitu. Nah, produk itu dikirim, kemudian yang eh, pengen jadi reseller akan dapat mentoring bisnis, misalkan. Salah satunya misalnya dari Kang Fajar, dari Dokter Ika, dari teman-teman lain di MMIC maupun Grounded. Nah, itu kan bagus banget itu. Itu membantu banget untuk pengusaha pemula, apalagi emak-emak yang mau lebaran dan pengen punya duit. Nah, gitu.
Saya mau banget itu. Kemarin, Mending cash gitu ya. Udah tanpa kenapa? modal, bayarnya Iya, cash, ya, untung pula. Ya itu ya. dropshipper masalah tanpa modal itu mah. Nah, oke. Itu kan dropshipper. Dropshipper pun kalau di Libon kan nanti dapat dapat strategi bisnisnya juga. Tadi Hmm. ada satu teman saya, Mas Sunan. Mas Sunan masih ada nggak ya? Nah, beliau juga punya ini nih, punya bisnis di Jawa Timur nih, dan jaringannya Nah, juga lumayan itu. Ah, iya. dan semoga beliau masih ngikutin atau timnya ada yang ngikutin gitu ya. Menarik karena eh, salah satu cara membuat diri kita profit maker yaitu tadi satu satu kalau mau mulai bisnis maka pikirkanlah profitnya, mulailah dari marketnya. Kayak Libon tuh kan marketnya jelas, kan Iya. gitu. Saya yakin Bu Dokter pun melihat itu. Apalagi saya dengar-dengar Libon mau launch produk baru ya dok. Ya, betul. Apa dok? Insya Allah Mas menjelang puasa kita launch produk baru. Oke, nah Baik siap. itu body lotion maupun sunscreen. Tetap dengan perawatan maintenance yang sifatnya harian. Oke, Sesuai dengan dibocorin dong dok. kebutuhan Mas. Halo? Yes. Bisa dibocorin nggak produk baru? Apa yang membedakan produk baru dengan produk lamanya? Sebenarnya produk lama itu masih tetap dengan karakternya. Cuma kalau produk baru ini lebih spesifik karena satu ini aman untuk ibu hamil, ya Yes. dikhususkan untuk ibu hamil gitu ya. Karena dia pakai essential oil sehingga diharapkan essential oilnya itu memberikan efek relaksasi. Kan suka kalau morning sickness gitu kan, ibu-ibu yang mual di pagi hari gitu, terus nggak mau pakai apa-apa gitu, nggak mau nyium apapun juga nggak ini. Nah ini kita kasih essential oil agar memberikan efek relaksasi sehingga membantu agar berkurang morning sickness-nya gitu sih. Yes. Nah, Spesifikasinya itu bocorannya jangan banyak-banyak. oke. Nah, itu kan artinya gini. Saya yakin produk ini hadir setelah ada permintaan pasar, kan gitu kan? Ya, Permintaan pasar khususnya buat ibu-ibu hamil. Wah, ibu-ibu hamil itu kan keluhan kulitnya banyak itu. Banyak banget ya, itu. karena Belum kan lagi keluhan hormonal dari suaminya imbalance kan? kan. Ya, Kenapa? oke. Belum lagi keluhan dari suami gitu kan, Dok. Ya. Kalau itu dari Artinya Mas. keluh. Kalau produk dari Ya. saya. Aduh. Nah, Ya, di ya. apa itu profit maker itu artinya kan produk apapun yang di launch, terutama produk baru itu berbasis data dari market kan gitu kan. Ternyata banyak loh ibu-ibu hamil yang butuh produk perawatan kulit khusus untuk ibu hamil kan gitu. Wah, itu menarik banget itu. Karena kalau kita sudah pengalaman iklan, segmented produk itu justru sangat marketable daripada produk yang bisa untuk semua kan gitu. Itu susah Nah, banget itu. kalau ini bocorannya udah makin lebar kayaknya. Wah, ini. Bocorannya untuk launching produk barunya Libon udah makin lebar ini kayaknya. Wah, itu harus ini banget itu, harus di boosting itu ditunggu itu pasti buat teman-teman reseller baru maupun yang itu. Kenapa? Produk barunya Libon apa gitu? Gini ya, dulu kita diajarkan, masih ingat ya? Dulu ada 4P gitu ya, atau marketing mix gitu ya. Ya, Kalau ya. bisnis, kalau sekarang mungkin bisnis itu harus punya produk bagus. Kemudian harus punya place yang bagus, harus punya price yang bagus gitu ya. Apalagi tuh harus punya P yang satunya promosi yang bagus kan gitu. Kalau bagus semua,
maka cost-nya kan besar jadinya. Ya nggak? Ya, ya. Nah, itu produknya harus bagus, maka otomatis price-nya harus bagus kan gitu kan, mahal gitu. Maka ada kesan mahal itu bagus kan gitu kan. Kemudian Iya. tempatnya harus bagus, harus nyewa dulu dan seterusnya. Nah, itu sulit banget kalau sekarang Hmm. di tengah. Padahal itu ilmu marketing terapan loh Mas itu. Nah, Marketing itu. instan itu. Tapi di zaman yang saat ini tuh kadang kok saya rasa nggak terlalu apa ya cocok gitu ya. Iya, Benar? betul. Atau masih cocok untuk di era yang sekarang Mas? Agak susah ya. Jadi itu kan ide-ide yang disampaikan dalam bukunya Philip Kotler gitu ya. Nah, Ya. Harapannya aplikasinya itu kan sekarang produk marketing fit dengan adanya ya marketing mix itu tadi kan gitu. betul Tapi di marketing mix. era pandemi yang orangnya suka rebahan semua itu kok kayaknya place-nya nggak masuk. Harus Betul. dari Dan tempat gitu ya. betul itu menyulitkan gitu loh. Jadi gini, prinsipnya kan gini. Profit itu hadir dari kebutuhan customer kan gitu kan. Profit itu Ya. hadir dari kebutuhan customer atau kebutuhan calon pembeli lah gitu, atau lead. Nah, kebutuhan hadir dari kerumunan. Ya. Jadi di mana ada kerumunan pasti ada kebutuhan, kan gitu. Ya. Kalau dulu orang berpikir kerumunan itu adalah tempat-tempat yang ramai, Nah, jalan mall, besar, pasar, mall, pasar toko gitu ya. pinggir jalan gitu ya. Betul. Sehingga tempat-tempat yang dianggap punya kerumunan itu harganya mahal, harga sewanya mahal, apalagi harga belinya, belum lagi harga tanah di sekitar itu dan seterusnya. Dan itu kalau buat pebisnis yang pengen eksis, entah dia baru mulai bisnis atau mengembangkan bisnisnya, misalnya buat cabang di mana, itu akan memberatkan modal di awal, sehingga orang akan berpikir modal terus dia lupa berpikir hitungan profitnya. Nah, sedangkan sekarang ini sudah zamannya berbeda, terutama untuk generasi X itu seperti saya agak harus segera menyesuaikan diri kan. Kalau Bu Dokter kan generasi Z ya, Z atau milenial atau gimana? Iya, Nah, itu udah kan mulai milenial banget kalau yang sekarang mah. lah iya. Enggak, kalau Bu Dokter kan generasinya Y gitu ya. Nah, Z nggak usah menghitung itu mas. Jadi anak muda banget gitu. Kalau anak muda banget, nah kalau generasi sekarang Z dengan milenial gitu ya. Nah itu udah ada generasi baru namanya zilenial. Nah, zilenial itu Itu kan sudah bukunya terbiasa ada dengan di Mas Yuswo Hadi. Bukunya Mas Yuswo Hadi itu mengamati tentang generasi zilenial. Oke, nah, bagus banget itu. Sekarang kerumunan itu sudah ada dan bisa kita ciptakan di manapun, di sosial media, baik dengan cara organik maupun endorse maupun iklan di YouTube, di kanal. Nah, itu kan kanal-kanal penjualan. Kalau orang bilang namanya omni channel gitu ya. Jadi kerumunan itu tidak hanya kerumunan fisik, orang datang beli. Sekarang behaviornya kan berbeda gitu ya. Kalau bisa beli pesan pakai online, kenapa enggak gitu. Maka triknya adalah biar tahu market kita, perhatikan kerumunannya di mana atau kita buat kerumunan gitu ya. Semoga forum ini salah satu cara kita buat kerumunan yang bermanfaat kan gitu. Sehingga kita tahu nih kebutuhan customer apa gitu. Sehingga nanti ada produk yang disesuaikan oleh market. Seperti tadi, produk terbaru dari Libon. Nah,
itu diajarkan oleh salah satu sahabat loh. Nah ini contoh profit maker banget itu. Misalnya yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau itu sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang terkaya kan gitu. Sampai sekarang cerita-cerita itu kan syirah itu sudah kita dapatkan. Nah, apa yang beliau lakukan ketika pertama kali ke Madinah kan gitu kan? Beliau salah satu profit maker, saudagar, pengusaha yang sukses di Mekah. Tapi ketika beliau mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau kan meninggalkan semua bisnis dan hartanya di Mekah. Oleh orang Mekah kan nggak boleh dibawa itu. Ya sudah. Maka beliau ke Madinah. Dan beliau dipersaudarakan dengan salah satu saudagar dari Madinah juga. Nah, waktu itu beliau ditanya, kamu karena sahabat yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf itu tahu kalau Abdurrahman bin Auf itu dulu saudagar besar di Mekah, orang kaya gitu, tapi ditinggal semua hartanya demi hijrah. Ya sudah, apakah kamu mau saya kasih separuh harta saya gitu? Dan kalau mau, saya kasih. Plus, saya punya 2 istri, silahkan dipilih. Kalau mana yang kamu pilih, saya ceraikan, kan gitu kan. Itu luar biasa. Tapi jawaban dari Abdurrahman bin Auf kan menyampaikan, tidak, wahai sahabatku, semoga Allah memberikan keberkahan di keluargamu dan bisnismu. Tunjukkan saja, saya jalan ke pasar, kan gitu kan. Apa yang Abdurrahman bin Auf lakukan ketika di pasar? Beliau melihat orang-orang yang ada di pasar. Kemudian beliau mengamati. Misalnya, beliau ketemu dengan peleburan emas. Ternyata, orang yang melebur emas di pasar itu butuh kayu nih. Kemudian beliau bilang kepada pemilik bisnis tadi, Pak, maukah saya bantu untuk mencarikan kayu? Nanti Bapak beli ya dari saya. Setelah deal, oke. Abdurrahman nyari kayu, kemudian dijual ke beliau. Setelah terkumpul emas, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau menabung dan berinvestasi dengan hasil jerih payahnya membeli emas. Nah, maka itulah prinsip-prinsip profit maker yang diajarkan oleh beliau. Jadi ternyata beliau tidak berhutang untuk memperbesar bisnisnya, dan beliau memaksimalkan potensi yang ada. Maka saya tidak saya tidak melarang untuk berhutang, kan setiap orang punya perhitungan sendiri. Tapi kalau misalnya belum clear, belum jelas target marketnya, ya jangan hutang dulu gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah jelas target marketnya, kemudian kita butuh support nih untuk pengembangan marketingnya, ya sudah, saya open investor atau apapun bentuknya, sehingga ada kapital masuk, ya asalkan terukur dan kita bisa memenuhi kewajibannya, kenapa enggak kan gitu kan. Nah, sekarang zamannya kolaborasi. Sekarang zamannya kolaborasi. Nah, termasuk saya lihat Libon punya konsep kolaborasi. Nah, kolaborasi bisnisnya Libon. Saya iya kan? Saya melihat kemarin yang ditawarkan, salah satunya pernah disinggung tentang distributor ya, Dok. Distributor ada. Kalau itu kolaborasi dan lain-lain yang sudah berjalan itu dengan mitra-mitra bidan gitu ya, yang punya klinik dan lain-lain, ataupun yang punya salon. Jadi kan kadang jadi kayak mau bikin facial center dan lainnya, monggo. Mau bikin studio, ya boleh gitu. Itu kolaborasi handphone. Ya. Nah, profit maker tuh gitu. Daripada
habis waktu untuk trial dan error, udah kolaborasi saja. Misalnya, kalau di Hmm. skincare, kita sudah tahu nih produknya Bu Dokter Ika ini bagus-bagus, dicek saja, Hmm. dicoba dulu gitu kan. Ternyata bagus bener. Ya sudah, sekarang gimana caranya kulit saya tetap glowing, sehat gitu ya. Buat buat mama dan wah saya juga mau nyobain. Nah itu eh, kalau dulu saya hanya beli, sekarang saya bisa dapat duit dari produk itu. Nah salah satunya gabung aja di resellernya. Pengen dapat diskon lebih besar, saya kolaborasi aja jadi distributornya. Nah, menarik kan? Kemudian ternyata ternyata saya juga menarik ini Bu Dokter membuka kolaborasi untuk pembuatan eh facial ya, facial center ya. Ya, social center atau studio Nah, gitu. Skincare. oke. Bu Dokter nanti kapan-kapan di-sharing dong ke teman-teman juga biayanya berapa Apa ya? gitu kan? Oh, Eh, iya, iya, ini iya. kan cocok banget itu. Nah, apalagi didukung pelatihannya dari Dokter Ika plus produknya Libon. Ini kan produknya pakai Libon tuh. Iya. Sehingga bisa maksimal. Nah, eh, saya jadi nanya eh, ini kemarin saya ditanya sama salah satu teman istri gitu ya. Hmm. Dia sudah nyoba beberapa skincare, kemudian Hmm. oleh istri di kamu cobain Libon dong, saya udah pakai Libon cocok nih dibandingkan yang lain gitu. Nah, tapi Hmm. Kak, dia pengen nyoba banget nih untuk skincare-nya Libon. Cuma dia bilang harganya kok di atas produk yang biasa saya beli ya. Nah, apa Bu Dokter? Apa Bu Dokter yang ini Bu Dokter? Eh, yang bisa di-sharingkan nih kelebihan Libon nih Bu Dokter. Kadang itu kalau misalnya kita bicara harga gitu, nggak sebanding dengan manfaatnya gitu kan, kadang seperti itu. Pun seperti kita mencoba-coba barang yang misalnya murah kan sebenarnya skincare itu sekarang udah pasaran lah mas. Bahkan di pasar aja kita bisa dapat 100.000 bahkan juga bisa satu paket kan gitu. Nah, Hmm, cuma kadang masa ya muka sendiri mau coba-coba, kan istilahnya gitu. Kalau yes. ini menjeplak itu produk lain yang tagline-nya masa anak sendiri mau coba-coba kan gitu lah. Kalau ini malah Hmm. masa muka sendiri mau coba gitu. Tapi perlu disadari memang terkait dengan bahan aktif dan lain-lain itu yang sangat rich gitu ya di produk Lipon itu yang membuat harganya juga cukup mahal. Tapi saya rasa kalau misalnya itu dibandingkan loh ya dengan produk-produk yang kayak Ultima dan lain-lain itu masih jauh lah harganya di bawahnya. Tapi yang terpenting apa? Buat muka sendiri jangan coba-coba. Jadi ada harga Yes, ada rupa itu kadang bener gitu loh mas. Iya nggak sih? betul Ya yang banget. kadang ya itulah. Kalau udah coba-coba ntar udah jadi nggak karuan benerinnya lebih susah lagi dan costnya juga lebih besar lagi kan gitu. Kalau memang bisa kita Iya. merawat dari awal, kenapa nggak merawat dari awal gitu? Nah, dan kejadian ini dok, Apa? ada anaknya temen itu yang jerawatan coba-coba dia udah habis banyak itu. Hmm. Udah kemarin begitu saya tak apa itu bilangin ya sudahlah, nggak usah coba-coba ini pakai resepnya dokter aja gitu. Pakai racikannya dokter Ika gitu ya di untuk jerawat. Nah, insya Allah perbaikannya sudah sangat baik. Jadi benar. Jadi terkait profit maker tadi ya teman-teman. Eh, Profit maker itu selalu yang dipikirkan adalah berapa cost yang akan kita keluarkan dan berapa Hmm. profitnya. Maka daripada Hmm. coba-coba itu kan costnya ternyata besar gitu ya, besar. Maka kita fokus saja ke profitnya. Profitnya Hmm. ketika saya pakai Libon ternyata baik dan seterusnya, bagus dan seterusnya. Oke, Bu Dokter. Jadi uh, di sesi ini, pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal.
prinsip profit maker yang harus kita punyai adalah yang pertama, kita harus berpikir fokus di profit jualan kita dulu. Ya, profit jualan kita dulu Tujuannya agar kita profit, gitu. semangat. Pokoknya ke Ya, tujuannya itu, gitu kan, profit. betul. Kan profit dengan profit yang besar, insya Allah kita bisa banyak bantu sesama juga kan gitu kan. Nah, Amin. terutama untuk teman-teman yang lagi merintis bisnis kan gitu ya. Silakan. Tapi saya sama. Tadi kan Mas Imam bilang bahwa di profit maker itu adalah sebuah semangat. Tapi lebih daripada itu, ini malah saya mau menyampaikannya di profit maker itu lebih kepada mindset gitu. Mindset Ya. kita untuk membuat kita berfokus pada tujuan. Kalau memang tujuannya adalah profit, ya fokusnya di situ. Mau jalannya dari mana aja ya it's okay. Yang penting tujuannya ke situ. Yang salah itu kan kadang adalah kita tidak fokus pada tujuan atau tidak fokus pada solusi tujuan itu ya, tapi fokusnya pada masalah. Jadi yang dipikirin masalahnya terus gitu ya. Jadi nggak move on gitu. Nanti yang ada, kalau yang kalau tujuannya ke sana gitu, saya mau jalan ke Solo, terserah mau lewat Pantura kayak mau lewat mana, mau lewat darat, mau lewat laut, mau lewat udara, yang penting tujuannya Solo kan gitu. Yang sering terjadi adalah di tengah jalan gitu kan, dia udah desperado gitu ya, tapi terus akhirnya merubah tujuannya. Nah itu kan yang salah. Ya ini ya, itu kan bagian dari mindset ya kalau menurut saya. Jadi lebih kepada di profit maker itu selain semangatnya juga mindset kalau menurut saya, Mas. Ya, betul. Dan gini ya, keuntungan kecil itu jangan disepelekan loh. Nah, kita itu sering menyepelekan, misalnya gini, aduh aku jadi reseller cuma untung segini tok gitu ya. Lo bayangkan, mendingan untung kecil tapi kuantitasnya besar, tanpa modal lagi, atau modalnya minim lagi. Daripada yang sudah modal gede, kemudian dihitung di atas kertas untungnya sekian puluh. Aduh, ini yang bermasalah jaringan siapa ini ya? Bermasalah jaringannya. Putus-putus. Oh, putus-putus. Ya. Iya, ya. Jadi ada uang profit kecil itu kalau kita konsisten, maka akan jadi besar kan gitu. Betul. Jadi teman-teman, carilah bisnis yang punya profit. Nah gitu dulu. Iya. Punya profit. Kalau bisnis itu sudah berdarah-darah, udah bleeding, nggak bisa diperbaiki, ya sudahlah. Kita cari alternatif bisnis yang lain kan gitu. Mungkin rezekinya tidak di situ. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, misalnya dengan kolaborasi, tidak harus selalu nyuntik modal, tidak harus selalu gitu loh. Nah, di profit maker itu kita belajar itu, ya, mindset tadi, mindset. Kadang banyak yang menyepelekan yang hal-hal seperti itu. Itu nggak cuma di bisnis yang sifatnya retail ya atau dagang lah. Saya kan juga berdagang gitu ya Mas ya. Bahkan di industri gitu ya, rumah sakitan gitu. Orientasinya itu kadang yang nggak bisa move on. Yang penting itu keuntungannya yang besar. Nah sekarang loh, ibaratnya kita berbisnis di era JKN, ya kan, di mana semuanya memakai BPJS. Nah itu kan harus memaintain gimana dengan profit yang sedikit gitu ya, tapi kita main quantity yang banyak. Nah itu aja Mas yang seperti itu bisnis yang gede ya, itu aja kadang nggak move on gitu. Karena terlalu menyepelekan profit kecil, misalnya padahal yang profit kecil itu kadang tidak memakai kos yang besar. Contoh, kalau kita memperbanyak pasien rawat inap, kosnya besar.
terkait dengan SDM, linennya, makannya, Yes. gizinya, gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngambil profit kecil tapi kuantitinya besar, contohnya kita main di MCU, antigen lah, PCR, modalnya apa? Modalnya ya cuma colokan itu tadi sama petugas lab. Nah, Yes. itu aja mas. Itu untuk merubah Yes. begitu aja susah. Itu contoh real loh gitu. Padahal sekarang memang trennya seperti itu kan. Ya kalau apa yang bisa itu tadi customer yang banyak butuhkan apa sih? Ya itu market yang kita grab kan gitu kan mas. Ya, Gitu. ya. Nah, menarik ini. Kapan-kapan ini beli Bu Dokter cerita dong tentang manajemen rumah sakit dong. Ya, kalau Oh. udah kemana-mana mas. Kok jadi Nah, zaman kemana itu iya benar. contoh. Saya Rumah pernah sakit itu kan gede gitu loh mas. Nah ya, kalau ya. dagang ini kan duit receh ibaratnya, tapi dari receh itu loh mas bisa jadi gede. Kan nggak bisa Iya. gede-gede kan gitu. Oke. Iya. Nah, Warga apa itu aja mas, menarik warga ya. aja butuh 33 tahun untuk menjadi penguasa market Asia Tenggara kan Yes. gitu. Butuh 33 tahun, bayangkan kan gitu. Ya. Itulah. Karena biasanya kalau uang gede dapatnya instan seperti yang kemarin-kemarin di berita itu, masih muda uangnya puluhan miliar, itu khawatirnya nggak jelas kan gitu. Maka selalu ada proses kan. Nah, selalu ada proses. Wardah ternyata butuh 33 tahun. Wah, luar biasa ini. Biar gede kan gitu. Jadi, konsisten dan proses itu kita butuhkan dalam bisnis. Iya. Begitu, Dok. Tapi zilenial itu kalau dibaca dengan sharing Mas Yuswo Hadi itu beliau nah itu zilenial itu sudah dicekokin dengan hal-hal yang sifatnya instan, yang tidak berorientasi pada proses. Jadi mereka menganggap proses itu tuh mengabaikan proses gitu. Yang penting apa namanya? Ya kaya itu bisa dengan instan. Nah, karena semuanya serba instan soalnya sih mas. Nggak sadar kalau mau bikin mie instan juga harus dimasak dulu gitu ya. Iya, betul. Tidak ada yang instan gitu. Karena sekolah itu juga menguatkan mental kan. Proses itu kan bagian dari sekolah, belajar kita. Dan tadi dibilang kopi instan aja juga nggak instan kan gitu. Ya, insya Allah semoga teman-teman milenial sekarang berbeda ya. Sejak kemarin happening kasus yang binomo itu mengajarkan kita banyak hal itu. Udahlah, nggak usah mikir yang muluk-muluk banget gitu ya. Kita konsisten dengan bisnis kita, terukur indikator-indikator bisnisnya, kita profit orientasinya ke profit, ke bantu banyak orang, insya Allah Allah mudahkan nanti. Amin. Betul. Jadi ya? Kalau yang sistem-sistem binari terus apa namanya autocorrect dan lain-lain itu kan menjanjikan sesuatu yang memang instan kan gitu. Tapi pasar real itu dari dulu sih saya sebenarnya masih suka dan masih percaya bahwa bisnis real itu jauh lebih nyata dibandingkan penjual mimpi-mimpi yang kayak gitu mas. Ya, akhirnya itu merusak nama-nama kata-kata loh ya, kata-kata mitra-mitra kita kan ya reseller ya apapun lah itu kanal distribusi. Akhirnya tuh rusak dengan sistem-sistem yang seperti itu gitu. Ya yang merusak karena ya persen-persennya sendiri kan. Padahal kita yang benar-benar misalnya reseller yang benar-benar ya memang dia berusaha itu mengumpulkan profit dari kecil hingga menjadi besar. Nanti kapan-kapan mas sharing mitranya kita. Ini belum dapat jadwal ya dari teknik. Nah itu benar-benar dari tanpa modal, benar-benar dari berdarah-darah tapi sekarang masya Allah lah itu udah luar biasa. Gitu. Oke, itu menarik itu. Jadi mindsetnya kita benerin dulu, kemudian prosesnya kita benerin, insya Allah hasilnya baik kan gitu. Ya. Nanti kita di sesi selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang apa itu strategi bisnis yang lain. Oke. Ini waktunya pas banget ya. Mungkin saya mau menyimpulkan sedikit mas bahwa
pembicaraan kita kali ini yang panjang kali lebar kali tinggi ini adalah judulnya tentang di profit maker. Kalau dari Mas Imam itu adalah sebuah semangat, kalau buat saya itu adalah sebuah mindset gitu. Satu, bahwa sebagai pebisnis, pemula dan apapun itu yang memang mau mulai, fokus pada profit. Nggak usah mikir yang neko-neko, mikir yang lain-lain. Yang penting fokus pada profitnya. Kalau bisnis itu profit, jalanin aja. Yang penting dilihat itu halal dan lain-lain gitu kan. Agar apa? Menguatkan mindsetnya gitu kan. Mas bilang tadi menguatkan pikirannya gitu ya, menguatkan mindsetnya. Itu satu. Yang kedua, pilih bisnis untuk saat ini yang sedikit modalnya ataupun tanpa modal. Mungkin dengan keuntungan yang minim, tapi kita main di quantity. Itu ya Mas ya. Nah, Yes. yang kedua, profit itu hadir dari kebutuhan customer. Jadi, setelah profit maker itu tujuannya kita ke profit, jadi kita tetap harus melihat customer orientednya. Jadi customernya itu kebutuhannya apa, orientasi customernya itu terhadap apa. Dengan adanya produk yang cocok untuk customer, maka dan sesuai dengan marketnya, maka akan ketemu antara produk market fit gitu ya. Nah, Yes. itulah. Dan juga jangan lupa untuk tetap ngaji. Oh, ini karena tadi Mas cerita soal Sirah Nabawiyah ya, aku jadi ya jangan lupa untuk tetap ngaji. Bahwa contoh-contoh pengusaha itu bisa dilihat dari Sirah-Sirah Nabawiyah gitu ya, sahabat Nabi. Ya mudah-mudahan kita bisa mempunyai giroh sebagaimana Satu lagi dong. sahabat Nabi. Iya, Mas. Ya, satu lagi. Yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau bisa bisnisnya cash and carry, tidak tempo, maka lakukanlah. Ya, karena kalau nggak usah mikirin kuantitinya yang gede, tapi akhirnya tempo ataupun piutangnya jadi besar gitu. Jualannya aja satu-satu, tapi cash. Itu malah jauh lebih terasa gitu ya. Betul. Okay. Lebih aman. Lebih aman. Lebih aman. Banyak kok, banyak cara. Ini cari yang aman-aman aja gitu ya, Mas. Ya, banyak kok cara tetap membuat customer itu memilih kita. Meskipun kita pakai cash and carry, kan biasanya orang itu tahu pengennya tempo gitu ya. Banyak kok, misalnya dengan kasih bonus pembelian sekian, tak kasih bonus tapi bayarnya cash and carry ya gitu. Cash ya. Oh, tenang Mas, itu ada di Libon. Iya. Sip. Aku nggak mau bawa bahan itu, jadi Mas ngobrolinnya ini. Saya cuma tadi fokusnya pengen dengerin Mas mau ngobrol soal di profit maker. Itu aja saya udah menarik gitu. Jadi saya sampai blank dengan Libon saya. Nah, satu lagi nanti kita bahas profit maker di satu sesi lagi. Nanti ada beberapa strategi supaya kita bisa menjadi profit maker untuk bisnis kita. Nah, nanti kita maksimalin ya. Jadi selanjutnya. Soalnya ini sudah mau maghrib. Nah, baik Mas. Oh, di Solo udah mau maghrib ya. Selamat berbuka puasa untuk sahabat yang sedang ayam ungkep ya. Ini kan hari tanggal 18 ya, 15 kalau di itu Islam. Selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Monggo Mas, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat baik buat diri sendiri dan juga buat sahabat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Facebook ya Mas. Siap. Oke.